Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mrs. Rina V. MPD, especially my beloved friend. First with Allah, let us say thanks to Allah who has been giving us mercy, guidance, happiness, and healthy, so we can attend and participate in this presentation today. Okay, allow me to introduce our group. I am Mila Ainul Fahmi, and my partner is Lena Mulyana. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi hubungan bahasa dan pikiran. Nah, bahasa dan pikiran adalah satu kesatuan yang sangat berhubungan. Namun ada beberapa pakar yang berbeda pendapat tentang masalah ini, yaitu bagaimana bahasa dan pikiran terlahir. Apakah keduanya hadir secara bersamaan? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan bahasa dan pikiran manusia dilihat dari bagaimana manusia memperoleh bahasa tersebut. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal dalam keadaan saling mempengaruhi dan bergantung antar satu dengan yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma tahun 2021, bahwasannya hubungan adalah kesinambungan, interaksi antara dua hal atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Nah, lantas apa sih definisi dari bahasa? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa artinya sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, menurut pendapat P. Negan tahun 2008, language is often viewed as a vessel of thought, a system of expression that mediates the transfer of thought from one person to another. Nah, menurut K. Leader tahun 2002, a language is a complex system of symbols or signs that are shared by members of a community. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan pikiran atau pikir yaitu akal budi atau ingatan. Hal tersebut merupakan arti dari KBBI. Nah, ada yang menjelaskan lagi menurut Corbalis Michel bahwasannya pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan sesuatu sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Nah, ada di sini juga akan membahas tentang proses pemerolehan bahasa pada manusia. Pemerolehan bahasa merupakan proses pemerolehan bahasa yang berlangsung di bawah sadar atau di bawah ambang kesadaran. Kemudian pembelajaran bahasa merupakan proses penguasaan bahasa melalui situasi dan kondisi yang sudah disengaja keberadaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Lena Mulyana, saya persilahkan. Okay, thank you to the moderator. Next, proses pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Proses pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua yaitu jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur. Akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, di antaranya faktor motivasi, faktor usia, faktor penyajian formal, faktor bahasa pertama, dan yang terakhir faktor lingkungan. Bahasa mempengaruhi pikiran. Dikemukakan teori yang mendukung hubungan ini yaitu Benjamin Lee Warp dan gurunya Edward Sapir.
Worf menyatakan bahwa bahasa menentukan pikiran seseorang sampai terkadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Next, pikiran mempengaruhi bahasa. Teori psikologi kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget menyatakan bahwa ada keterkaitan antara pikiran dan bahasa. Menurutnya, bahasa adalah representasi dari pikiran. Melalui observasi yang dilakukan oleh Piaget terhadap perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Semakin tinggi aspek tersebut, maka semakin tinggi bahasa yang digunakannya. Kemudian, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik antara bahasa dan pikiran dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky. Ia menyatakan bahwa bahasa dan pikiran pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi awalnya, pikiran berkembang tanpa bahasa dan bahasa awalnya berkembang tanpa pikiran. Lalu pada tahap berikutnya, keduanya bertemu dan saling bekerja sama serta saling mempengaruhi. Jadi kesimpulannya, bahasa adalah alat untuk mengembangkan dan menyempurnakan pikiran. Oke, saran dari kelompok kami, kita harus mampu menggunakan pikiran dalam berbahasa secara maksimal, karena sesungguhnya intelektual seseorang dapat dilihat dari kemampuannya dalam berbahasa. Selanjutnya, kita harus mampu berpikir secara logis dan sistematis agar tercipta komunikasi yang tepat dan tidak salah interpretasi. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki pemahaman mengenai konsep berpikir dan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi manusia berpikir dan berbahasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. I return to the moderator. Thank you. Okay, thank you. That's all for us. Thank you very much for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.